Dalam sejarah peradaban Islam, ada satu sosok yang namanya masih dikenang hingga sekarang karena kontribusinya yang luar biasa bagi dunia ilmu pengetahuan dan kedokteran. Sosok itu adalah Ibnu Sina, atau yang di dunia barat lebih dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter, dia juga seorang filsuf, matematikawan, ahli fisika, astronom, dan penyair. Kemampuannya yang luar biasa membuatnya dikenal sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di wilayah Persia, yang sekarang termasuk Uzbekistan. Sejak kecil, ia menunjukkan kejeniusan yang luar biasa. Sebelum usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran. Setelah itu, ia mempelajari berbagai cabang ilmu seperti logika, geometri, astronomi, filsafat, dan kedokteran. Pada usia 13 tahun, ia mulai mendalami ilmu pengobatan secara serius. Kemampuannya berkembang sangat cepat, sehingga sebelum berusia 18 tahun, ia berhasil menyembuhkan seorang sultan yang tidak dapat ditangani oleh dokter-dokter lainnya. Sebagai penghargaan, ia diberi akses ke perpustakaan kerajaan yang menyimpan ribuan manuskrip berharga dari Yunani, India, Arab, dan Persia. Kesempatan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Dengan rasa ingin tahu yang sangat besar, Ibnu Sina mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dari beragam peradaban dan mengembangkannya menjadi pemikiran baru yang lebih maju. Setelah bertahun-tahun belajar dan melakukan praktik kedokteran, Ibnu Sina menulis karya monumentalnya yang berjudul Al-Qanun fit Tibb atau The Canon of Medicine. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya kedokteran paling penting dalam sejarah. Di dalamnya, Ibnu Sina membahas anatomi tubuh manusia, berbagai jenis penyakit, metode diagnosis, pengobatan, hingga penggunaan obat-obat secara sistematis. Ia juga menekankan pentingnya observasi, eksperimen, kebersihan, dan karantina dalam menangani penyakit. Pada masa itu, banyak orang masih mengaitkan penyakit dengan hal-hal mistis. Namun, Ibnu Sina berpendapat bahwa penyakit dapat dipelajari dan dijelaskan melalui pendekatan ilmiah. Pemikiran inilah yang menjadi langkah besar dalam perkembangan ilmu kedokteran. Karya tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan sebagai buku teks kedokteran di berbagai universitas Eropa selama ratusan tahun. Dan tidak hanya di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga menulis lebih dari 450 karya yang membahas filsafat, fisika, matematika, kimia, astronomi, hingga musik. Kontribusinya menjadikan dirinya sebagai salah satu ilmuwan paling produktif dalam sejarah Islam. Namun, kehidupan Ibnu Sina tidak selalu berjalan mudah. Ia hidup di tengah kekacauan politik, peperangan, pergantian kekuasaan, serta berbagai konflik yang memaksanya berpindah-pindah tempat. Ia bahkan pernah dipenjara karena terlibat dalam situasi politik pada masanya. Meski demikian, semangatnya untuk mencari dan menyebarkan ilmu tidak pernah padam. Saat berada di penjara maupun dalam perjalanan, ia tetap menulis, meneliti, dan mengajari murid-muridnya. Pada tahun 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat di Hamadan, Iran di usia 58 tahun. Meski tubuhnya telah tiada, pemikiran dan karya-karyanya terus hidup dan memberi manfaat bagi dunia hingga sekarang. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan yang paling berharga. Harta dapat hilang, jabatan dapat berakhir, tetapi ilmu yang ditulis, diajarkan, dan diwariskan akan terus hidup melampaui usia manusia. Kisah Ibnu Sina membuktikan bahwa kemajuan sebuah peradaban lahir dari semangat belajar, berpikir kritis, dan keberanian mencari kebenaran. Warisan terbesarnya bukan hanya buku atau teori kedokteran, melainkan teladan bahwa ilmu harus terus dikembangkan dan dibagikan demi kemaslahatan umat manusia. Saya Ulil Ansor, terima kasih dan sampai jumpa.